Nah, ini dia bisa jadi CCTV juga nih kalau misalkan ada pencuri yang masuk atau ada apa-apa di rumah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabar teman-teman semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melakukan info-info seputar otomotif. Nah, nggak berasa ternyata kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan ya. Sebentar lagi kita akan berlebaran, dan mungkin juga dari teman-teman semuanya mungkin ada sebagian yang sudah mulai mudik ke kampung halaman masing-masing, atau bahkan ada yang mungkin masih baru persiapan nanti akan mudik setelah mendekati lebaran juga gitu ya. Nanti teman-teman yang mungkin pada mudik nih, pada mudik kemana, boleh nih komen-komen di bawah, siapa tahu ternyata kita adalah tetangga gitu ya. Dan saya sendiri juga insya Allah nanti akan mudik juga, tepatnya kita akan mudik ke Purwodadi, Jawa Tengah. Nah, ini kita juga kemarin sudah siapin mobil, sudah kita servis juga ya. Dan hari ini kita juga pengen pasang dashcam juga nih. Jadi dashcam ini menurut kita sangat penting juga ya untuk ada di dalam kendaraan. Apalagi mobil kita belum ada dashcam bawaan ya. Jadi kita harus pasang sendiri gitu. Kenapa sih kita harus pasang dashcam? Karena memang di dalam perjalanan ya, apalagi nanti perjalanan jauh ya, kita memang harapannya lancar semuanya gitu ya. Tapi untuk mengantisipasi itu kita juga perlu jaga-jaga ya. Kalau kita pasang dashcam tentunya kita akan lebih safety ya. Tentunya kita akan punya rekaman-rekaman selama perjalanan itu sendiri ya. Dan kalau ada apa-apa jadinya kita punya bukti, punya hasil rekaman dari perjalanan itu. Karena kan kita nggak pernah tahu nih di dalam perjalanan, terkadang kita yang sudah hati-hati itu ada pengendara lain yang kadang juga ceroboh yang mengakibatkan kerugian bagi pengendara lain. Nah, untuk itu salah satunya kita harus sediakan dashcam di mobil kita supaya kita juga lebih aman, punya memori, punya rekaman untuk kita sendiri. Oke. Kemarin juga ada cerita dari saudara sebagai salah satu driver taksi online ya. Dia itu cerita ke saya kemarin ya, katanya handphonenya itu dicuri orang, dan modusnya adalah dengan memberitahu kepada saudara saya kalau ban belakangnya itu kempes gitu katanya ya. Kemudian dengan percayanya si saudara saya langsung minggir ngecek ban belakangnya. Ternyata dua orang pengendara motor ini adalah pencuri. Pas dia masuk, handphone di dalam kabinnya sudah hilang. Nah, ini juga kita harusnya bisa antisipasi juga kalau ada dashcam di mobil kita. Mungkin kalau ada kejadian kayak gini, kalau kita mau melaporkan polisi, kita juga punya bukti, punya rekaman yang kuat gitu ya untuk memberikan laporan juga. Jadi dashcam itu selain kita untuk jaga-jaga ya keseharian, kalau ada sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan, juga mungkin bisa jadi CCTV untuk mencegah terjadinya pencurian, atau kalaupun sudah terjadi pencurian kita juga punya banyak bukti rekaman. Dan dashcam yang mau kita pasang di mobil kita kali ini adalah dari Hikvision yang tipe C8 Pro. Dimana untuk Hikvision C8 Pro ini, setelah saya baca-baca speknya gitu ya, ternyata banyak banget speknya, bahkan ada 9 keunggulan gitu ya. Nanti kita akan bahas di akhir semuanya. Tapi hari ini kita mau melakukan pemasangan terlebih dahulu ya. Kita lagi nunggu juga orang yang masangnya juga nih. Sebentar lagi mungkin akan sampai. Nah, nanti setelah kita pasang, kita akan cek, kemudian besok kebetulan kita juga mau pergi ke Bandung ya, mau jemput anak yang mondok di sana. Jadi nanti kita akan tes juga seperti apa sih video yang dihasilkan dari dashcam Hikvision C8 Pro ini. Kira-kira apakah sesuai dengan speknya atau beda gitu ya. Nanti teman-teman juga boleh ngasih komentar. Yang pastinya saya pilih dashcam ini karena memang banyak keunggulan yang didapat dari dashcam ini. Nah, pemasangannya nanti dibantu sama Mas Novan karena mungkin jujur saya belum paham nih pemasangannya. Sebenarnya kalau dibaca mungkin juga simple juga gitu ya. Cuman ya karena ada fasilitas bisa dipasangin ya, kenapa kita nggak pakai gitu ya. Ya teman-teman, akhirnya dashcam sudah terpasang di sini ya. Jadi
Mudah-mudahan dengan pasang dashcam ini sesuai harapan kita ya, bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Kemudian di sini juga kita akan sedikit review ya dari dashcamnya sendiri nih. Nah, di sini untuk dashcamnya itu dia pakai layar 2,4 inch ya. Kemudian juga kameranya tadi dipasang, untuk yang depan di sini bisa kita atur juga ketinggiannya. Kemudian yang di belakang juga sudah terpasang juga ya. Dashcam ini juga bisa di-connecting ke handphone juga ya. Artinya sudah wireless juga, dimana kita download HIX Dashcam ya untuk aplikasinya. Nanti kita bisa tampilkan di sini ya. Nah, kita connecting dengan WiFi. Nah, ini langsung tampil ya. Ini kamera depannya seperti ini. Mudah-mudahan jelas ya di kamera situ kelihatan. Kemudian kalau kita geser, ini untuk pemandangan di belakangnya ya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman misalkan mau download gitu ya, tinggal klik di playback di sini. Nah, di sini ada pilihan download. Nanti tinggal teman-teman geser mau download di jam berapa gitu juga bisa. Jadi benar-benar cukup praktis, cukup mudah juga untuk aplikasi dari HIX Dashcam ini juga. Nah, buat teman-teman yang penasaran kira-kira seperti apa hasil tangkapan video dari HIX Dashcam C8 Pro ini. Nah, besok kita akan bawa ke Bandung ya untuk kita langsung review, kita langsung tes gitu ya, seperti apa tangkapan kameranya gitu ya, bagus atau enggaknya, terus ada fitur-fitur apa aja, apakah sesuai dengan spek atau tidak. Nanti kita akan review semuanya pokoknya. Jadi teman-teman ikuti terus videonya supaya tahu kira-kira apakah ini dashcam worth it atau enggak gitu untuk dimiliki. A few moments later. Nah teman-teman, kita langsung hari ini mau ke Bandung kebetulan ya. Jadi mau jemput anak yang di Bandung. Dan kita hari ini nggak mau ngetes mobil ya. Jadi beda sama video-video sebelumnya, kita selalu test drive bawa mobil gitu ya, untuk di test drive seperti apa rasa berkendaranya. Tapi hari ini kita akan tes dashcam baru ini ya, dari Hikvision yang tipe C8 Pro. Nah, nanti hasil dari rekamannya kita akan tampilkan di akhir video mungkin ya, tangkapan-tangkapannya di siang hari dan di malam harinya kira-kira seperti apa, jernih atau enggaknya gitu ya, biar teman-teman juga tahu kamera depan dan kamera belakangnya, karena memang ada dua kamera juga gitu ya. Nanti kita akan tunjukkan semuanya supaya teman-teman bisa tahu nih kualitasnya seperti apa, nanti boleh dikomentarin juga gitu. Oke, kita berangkat ya, mudah-mudahan perjalanan lancar sampai di tujuan ya, pulang pergi selamat gitu ya, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga untuk info buat teman-teman semuanya. Nah teman-teman, akhirnya kemarin kita sudah tes langsung ya. Kita bawa mobil ke Bandung yang sudah kita pasangin dashcam dari Hikvision C8 Pro ya. Dan sekarang kita akan bongkar hasilnya seperti apa, kita akan review, plus sekaligus menyampaikan keunggulan-keunggulan dari dashcam Hikvision C8 Pro ini ya. Yang pertama, dari pengalaman kita, ini tentu sangat membantu banget ya, apalagi dibekali dengan dua kamera, dua lensa, depan dan belakang gitu ya. Jadi kita bisa memantau saat berada di depan ataupun di belakang kendaraan kita secara terus-menerus. Lalu yang kedua, dia juga dilengkapi dengan resolusi lensa yang cukup tinggi, yaitu sudah pakai 3,5K ya. Artinya hampir 4K juga. Jadi tangkapan hasil kameranya itu cukup bening, cukup jelas juga gitu ya. Kemudian juga dia ada
wide angle-nya juga sampai di 151 derajat, sehingga panorama atau view yang kita dapat itu cukup luas juga gitu ya. Jadi nggak hanya sempit arah ke depan aja, tapi cukup lebar, cukup luas gitu. Jadi kita bisa menganalisa di sekitar kita itu kelihatan semuanya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan fitur voice command control juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau nangkap video ataupun mau nangkap foto gitu ya, kita bisa hanya dengan perintah suara aja. Kemudian juga kemarin kita pakai di malam hari, itu juga hasilnya cukup lumayan terang juga gitu ya, walaupun di malam hari. Jadi masih jelas juga, cukup recommended juga. Ini juga dilengkapi dengan parking monitor 24 jam. Jadi pada saat kemarin ya, kita lagi istirahat untuk sholat Jumat gitu ya, saya tinggal mobilnya, itu ternyata dia masih tetap ngerekam gitu ya. Jadi ini bisa jadi CCTV juga nih, kalau misalkan kita taruh di rumah kosong, kita tinggal nggak punya CCTV di rumah. Nah ini dia bisa jadi CCTV juga nih, kalau misalkan ada pencuri yang masuk atau ada apa-apa di rumah gitu ya. Kita bisa tahu juga dengan memanfaatkan dashcam Hikvision ini juga gitu ya. Selain itu, yang menarik dari dashcam ini juga dia dilengkapi dengan ADAS nih. Jadi pada saat kita lagi berhenti di lampu merah, sudah lampu hijau, dia akan membaca juga, memberikan notifikasi kalau misalkan sudah lampu hijau, agar segera kita langsung melaju gitu ya. Jadi akan memberikan peringatan. Bahkan dia juga memberikan peringatan tentang batas kecepatan kendaraan juga. Jadi pada saat kecepatan kita terlalu tinggi, dia akan memberikan peringatan suara juga untuk mengingatkan kita gitu ya, supaya nggak ego untuk nambah kecepatan, tapi untuk selalu mengurangi kecepatannya. Ini juga akan menjadi keamanan juga gitu ya untuk kita. Selain itu, dia juga dilengkapi support untuk memori sampai di 256 GB. Artinya memorinya juga bisa dipasangkan yang cukup besar juga, sehingga akan bisa menampung memori-memori yang cukup banyak ya, mungkin bisa bertahan sekian hari seperti itu ya. Dan yang terakhir, dashcam ini juga diklaim ini akan lebih awet dibandingkan dari dashcam baterai ya, karena memang dia support listriknya bisa langsung di-connecting ke kelistrikan yang ada di mobil ya. Ini tentunya akan memang lebih awet gitu ya, karena dia langsung begitu kita nyalain mobil, dia akan langsung hidup secara otomatis. Dan teman-teman juga jangan khawatir kalau di-connecting ke mobil gini, apalagi bisa 24 jam untuk jadi CCTV, apakah akan boros baterai aki? Nah ini tidak juga ya, karena dia juga termasuk hemat dari daya listriknya juga nih. Jadi tidak akan menguras kelistrikan yang ada di aki juga. Jadi cukup menarik, apalagi setelah lihat hasil videonya gitu ya. Cukup stabil, cukup jelas gitu ya. Di malam hari pun cukup jelas gitu ya. Bahkan kagetnya bisa jadi CCTV juga. Jadi ini ya salah satu dashcam yang saya rekomendasikan untuk teman-teman semuanya, dengan fitur-fitur yang banyak tentunya. Mudah-mudahan bisa memberikan keamanan tambahan untuk mobil kita gitu ya. Nah, selain tadi kita sudah bahas pengalaman memakai dashcam Hikvision ya, ada beberapa keunggulan yang sudah kita sebutkan tadi. Sekarang kita akan kasih tahu juga nih rekaman suara kalau kita pakai dashcam Hikvision ini. Jadi kita pakai suaranya, kita rekam itu suaranya jelas apa enggak gitu ya. Oke, kita langsung lihat videonya. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di gerbang tol Paster 2 ya. Jadi kita mau keluar nih, udah sampai Bandung artinya ya. Dan ini kita lagi coba untuk rekam suara pakai Hikvision dashcam ini ya. Jadi langsung suaranya dari dashcam, bukan dari suara mic atau apapun. Nanti supaya teman-teman nih tahu nih suaranya kayak gimana nih di dashcamnya, jelas apa enggak gitu kan. Ini juga mungkin akan jadi salah satu pertimbangan orang kalau mau beli dashcam ya. Mudah-mudahan sih suaranya juga hasilnya bagus gitu ya, karena ya salah satu kemarin saya beli ini gitu kan, harapannya juga suaranya, tampilan gambarnya juga bagus gitu. Cukup jelas juga kan suaranya. Jadi dashcam ini bener-bener komplit banget gitu ya, banyak keunggulannya. Tangkapan layarnya juga sangat jernih, bening, jelas gitu ya. Ini salah satu dashcam yang kita rekomendasikan ya, karena hasilnya juga bagus. Tentunya akan sangat bermanfaat kalau dipakai di mobil kita sehari-hari ini. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk pasang dashcam Hikvision C8 Pro ini juga, teman-teman bisa langsung aja ya cek keranjang di bawah, atau buka di kolom deskripsi juga ada link untuk pembelian secara online. Jadi teman-teman nggak harus langsung ke toko, bisa pembelian secara online juga.
Dan buat teman-teman juga yang pengen tahu lebih lanjut mengenai info seputar dashcam Hikvision ini, teman-teman juga bisa langsung follow akun Instagram dan TikTok dari Hikvision, yaitu di hikdashcam_id ya, ada di TikTok dan di IG, langsung aja di follow. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Andi Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Andi Pras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.